Arab Saudi yang akan menjadi lawan pertama bagi timnas Indonesia dalam perhelatan putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia di Grup C. Mereka sedang mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Di bawah asuhan pelatih asal Italia Roberto Mancini, mereka bertekad untuk bisa memenangkan laga pertama melawan timnas Indonesia. Pertandingan rencananya akan digelar di Stadion King Abdullah Sports City di kota Jeddah pada Jumat, 6 September 2024. Tentunya mereka tidak main-main dan menganggap enteng timnas Indonesia walaupun secara peringkat sangat jauh. Skuad Garuda ada di peringkat 133 dan Arab Saudi menempati peringkat 56 dunia. Namun perkembangan timnas Indonesia yang terus meningkat dari waktu ke waktu membuat tim lawan waspada. Apalagi dengan penambahan pemain-pemain yang ada di skuad Sintayong seperti Kelvin Verdong hingga yang terbaru Martin Paes. Kehadiran pemain-pemain Indonesia yang berkarir di liga top Eropa seperti Jai Itzes, Venezia FC, hingga Nathan Kuaon, Swansea City, membuat timnas Indonesia semakin diwaspadai. Bahkan Mancini sempat datang langsung ketika timnas Indonesia bermain di Piala Asia U23 dan melihat bagaimana penampilan pemain-pemain muda Indonesia yang berpotensi untuk menghadapi tim asuhannya. Mancini bahkan memuji penampilan Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Ivar Jenner, hingga Nathan Kuaon yang menurutnya layak bermain di Italia. Nomor 7, 10, 6, dan 23. Boleh kamu bantu saya menulis nama mereka, kata Roberto Mancini saat staf ahli Kemenpora Hamdan Hamedan menanyakan pemain Indonesia mana yang menonjol saat laga melawan Irak. Hamdan kemudian bertanya apakah mereka dapat bermain di level Serie B Italia saat ini atau dalam waktu dekat. Sosok Mancini sebelum bersama Arab Saudi berhasil membawa Italia juara Euro 2020. Dia sukses bersama dengan Gli Azzurri. Pelatih ini juga brilian saat menangani Manchester City. Sejak tahun 2023 ia dipilih oleh Federasi Sepak Bola Arab Saudi untuk menangani tim nasional dan diharapkan bisa membawa Arab lolos Piala Dunia 2026. Maka dari itu pertandingan melawan timnas Indonesia ini penting karena 3 poin pertama sangat krusial untuk mereka di kandang. Kalau saja mereka kehilangan angka akan sangat berbahaya dalam persaingan di grup C. Timnas Indonesia juga bakal memberikan perlawanan sengit terhadap Arab Saudi dan tidak akan bermain dengan lebih banyak bertahan. Tapi tentunya Indonesia akan bermain dengan counter attack. Ini yang paling enak, menunggu serangan lawan, menunggu kesalahan pemain-pemain belakang Arab Saudi, jelas pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Bukan tidak mungkin Indonesia bisa memenangkan laga. Kalau kita bisa mencuri 3 poin luar biasa, tapi 1 poin saja sudah sangat bagus, tambahnya. 1 poin bagi timnas Indonesia akan sangat berarti untuk menambah motivasi Jai Itzes dan kawan-kawan ketika kembali ke kandang untuk menghadapi Australia. Maka tak heran jika Mancini mewaspadai timnas Indonesia yang punya potensi untuk membuat kejutan di grup C. Timnas Indonesia memiliki 1 keuntungan jelang menghadapi Arab Saudi di laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Keuntungan tersebut didapat karena Arab Saudi saat ini sedang dihadapkan masalah besar jelang melawan Garuda. Sehingga, masalah tersebut membuat timnas Indonesia berpeluang mencuri poin pada laga perdana grup C ronde ketiga tersebut. Ya, timnas Indonesia kini tengah bersiap menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pada ajang tersebut, Hong Hae dan kawan-kawan tergabung grup C melawan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Adapun perjuangan timnas Indonesia dimulai dengan bertandang ke markas Arab Saudi di King Abdullah Sports City pada Jumat, 6 September 2024. Pukul 1 waktu Indonesia Barat. Pasukan Sintayong telah bertolak dari Jakarta ke Jeddah pada Minggu 1 September untuk mempersiapkan laga tersebut. Namun kini menjelang pertandingan tersebut, timnas Indonesia memiliki 1 keuntungan saat melawan Arab Saudi. Keuntungan yang dimaksud adalah adanya masalah besar yang sedang dialami Arab Saudi.
Masalah tersebut datang dari sektor penjaga gawang Arab Saudi. Untuk diketahui, pelatih Arab Saudi Roberto Mancini memanggil 31 pemain untuk melawan timnas Indonesia. Dari 31 pemain tersebut terdiri dari 3 pemain yang berposisi sebagai penjaga gawang. 3 kiper tersebut antara lain Raged Najjar, Al-Nasr, Muhammad Al-Owais, Al-Hilal, dan Ahmed Al-Kassar, Al-Qadsiyah. Namun ketiga kiper Arab Saudi itu memiliki masalah menit bermain saat bersama klubnya masing-masing. Lebih parahnya lagi, bahkan ketiga kiper Arab itu sama sekali tak mendapat menit bermain bersama klubnya. Berdasarkan data dari Transfermarkt.com, ketiga kiper tersebut belum mendapatkan menit bermain bersama klubnya di Liga Arab Saudi musim ini. Tentu saja, kurangnya menit bermain kiper Arab itu disebabkan karena klubnya mendatangkan pemain asing yang berposisi sebagai penjaga gawang. Raged Najjar harus bersaing dengan kiper timnas Brasil, Bento Matheus, untuk memperebutkan posisi utama di Al-Nasr. Kemudian Muhammad Al-Owais harus bersaing dengan kiper utama timnas Maroko, Yassine Bounou, untuk tempat utama di Al-Hilal. Lalu Ahmed Al-Kassar harus bersaing dengan penjaga gawang andalan timnas Belgia, Koen Casteels, sebagai kiper utama Al-Qadsiyah. Kondisi tersebut justru berbanding terbalik dengan timnas Indonesia. Shin Tae-yong sendiri memanggil 4 kiper ke timnas Indonesia untuk laga melawan Arab Saudi ini. Mereka diantaranya Martin Paes, FC Dallas, Hernando Ari, Persebaya, Nade Argawinara, Borneo FC, dan Adi Satrio, PSIS. Meski Martin Paes belum dapat tampil, tetapi 3 kiper timnas Indonesia lainnya tak tergantikan di klubnya masing-masing. Sejauh ini, Hernando, Nadeo, dan Adi Satrio sama-sama baru kebobolan 1 gol dari 3 laga perdana Liga 1. Tentu saja masalah ini bisa dimanfaatkan timnas Indonesia untuk mencuri poin atas Arab Saudi. Hasil pada laga perdana ini akan berpengaruh besar bagi nasib timnas Indonesia ke putaran final Piala Dunia 2026. Di sisi lain, Shin Tae-yong sendiri menyatakan optimismenya jelang melawan Arab Saudi. Shin Tae-yong mengatakan jika Arab Saudi merupakan tim yang tangguh dengan pelatih yang juga berpengalaman. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan instruksi kepada Ragnar Oratmangoen saat melawan Irak pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Indonesia harus mengakui keunggulan Irak setelah kalah dengan skor 2-0. Mancini memang salah satu pelatih terbaik. Apalagi di bawah naungannya dia, timnas Arab Saudi berinvestasi banyak, ungkap Shin Tae-yong kepada awak media, Sabtu, 31 Agustus 2024. Kendati demikian, Shin Tae-yong mengaku tak silau dengan tim berjuluk Green Falcons. Dia mengatakan jika semua kemungkinan bisa terjadi dalam sepak bola. Oleh sebab itu, Shin Tae-yong berharap Rizky Ridho CS bisa fokus untuk meningkatkan kualitas tim, dibandingkan fokus ke tim lawan. Tim mereka bagus, tetapi bola itu bundar. Untuk itu persiapan kami harus lebih fokus lagi, lebih baik, ucap pelatih berusia 53 tahun itu. Pastinya tidak akan ada yang tahu hasilnya seperti apa, dan sampai selesai pertandingan, apalagi ini away, kami harus lebih bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang baik, sambung Shin Tae-yong.